Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Lazuardian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, baik. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Mistia. Saya adalah guru kelas 6 SD Lazuardi Ataila. Jadi hari ini kita akan ngapain nih kira-kira? Ada yang tahu nggak hari ini kita ada agenda apa? Nah, hari ini saya tidak sendirian nih. Kita ditemani sama Miss siapa ya? Ada siapa di sini? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Miss Hesti dan saya merupakan guru bahasa Inggris di SD Lazuardi Ataila. Halo Miss Hesti. Halo Miss Tia. Baik, hari ini kita lagi ada kegiatan apa nih Miss Hesti? Jadi hari ini kita ada kegiatan apa ya Miss Hesti ya? Kira-kira apa ya Miss Tia? Saya juga ini masih bertanya-tanya sama. Nah benar, para audiens nih mungkin bertanya nih kira-kira hari ini kita ada kegiatan apa nih? Kenapa tiba-tiba ada live di YouTube nih anak-anak SD Lazuardia Thailand, anak-anak hebat. Nah, jadi hari ini para Lazuardian kita ada kolaborasi dalam perayaan Bulan Bahasa yang diselenggarakan oleh SD Lazuardi Ataila. Temanya itu apa? Jadi untuk tahun ini kita mengangkat tema bahasa kita jendela dunia. Yeay, keren banget ya. Ya, betul banget betul. nih. Nah, ini merupakan perayaan Bulan Bahasa perdana bagi Sekolah Lazuardi Ataila nih, Miss Tia. Iya, benar banget Miss Hesti. Jadi, Oh iya, gimana nih kabarnya Miss Tia? oh iya, jadi saking excitednya kita lupa nanyakan kabar ya. Baik, Miss Hesti. Untuk hari ini Alhamdulillah kabar saya mau jawab kayak anak-anak deh. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Masya Allah. Allah, gimana Miss Hesti kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga, Miss. Hari ini kita mau ngapain nih sebenarnya, Miss Tia? Hari ini kita mau ngapain ya? Jadi tadi kita sudah bahas apa agenda kita hari ini, kenapa kita tiba-tiba ada di live YouTube di bulan bahasa dengan tema bahasa kita jendela dunia. Nah, jadi hari ini Miss Hesti kita akan merayakan bulan bahasa sekolah Lazuardi Ataila dengan membaca nyaring. Yeay! Seru pastinya ya. Betul banget nih Miss Tia. Jadi parade membaca nyaring itu diikuti oleh perwakilan masing-masing kelas dari lower grade sampai higher grade yang diselenggarakan pada tanggal 10 sampai 11 Oktober. Dan ini merupakan hari pertama ya Miss Tia dan live channel YouTube Lazuardi. Nah, selain live ini kita ada kegiatan lain juga nih Miss Tia. Besok itu kita akan ada relay games dan mendesain poster by Canva. Keren banget, Miss Tia. Wow, seru sekali pastinya ya bulan bahasa ini. Walaupun sekolah kita perdana ya, Miss Hesti SD Lazuardi Ataila perdana merayakan bulan bahasa untuk tahun ini, tapi ternyata kegiatan-kegiatannya itu menarik sekali ya, Miss Hesti ya. Betul banget, Miss Tia. Iya, baik. Jadi selain ada membaca nyaring hari ini yang akan kita saksikan dari anak-anak hebat, besok juga ternyata kita akan bermain games, ada juga mendesain Canva, mendesain poster baik Canva. Jadi sudah sesuai dengan ini ya, sudah sesuai dengan zaman-zaman digitalisasi, jadi anak-anak menggunakan Canva. Betul ya Miss Hesti ya?
Iya betul banget Miss Tia. Seperti tagline Nazwardi nih, educate your children for a time not yours. Nah, wow, sudah sesuai dengan tagline kita ya. Educate your children for a time, not years. Oke deh, Miss Hesti. Nah, di sini kita ada adik-adik dulu ya dari kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 nih, Miss Hesti. Walaupun ini adalah perdananya mereka live untuk membaca nyaring, namun kita setiap minggunya atau kegiatan minggu kita sebenarnya kita sudah ada kegiatan ritual ya Miss Hesti ya. Betul banget Miss Tia. Ya, hanya saja hari ini anak-anak hebat ini perdana live. Jadi penasaran nih gimana kira-kira keseruan live hari ini Miss Hesti? Iya betul banget Miss Tia. Jadi hari ini ada sesi siswa-siswi SD kelas 1, 2, dan 3 dari lower grade. Sementara itu akan dilanjutkan oleh kelas 4, 5, dan 6 dari higher grade yang keren-keren nih. Nah, penasaran kan ada siapa aja yang akan tampil pada hari ini, Miss Tia? Oh ya, penasaran sekali pastinya ya. Karena para peserta Read Aloud ini akan membacakan cerita-cerita yang menarik dari buku yang sudah mereka pilih. Ya, jadi Nah, pastikan stay tune terus ya, Miss Tia. iya, Bapak Ibu dan para wazwardian tetap berada di link YouTube kita ya, Bapak Ibu ya. Baik, Miss Esti. Udah penasaran nih kira-kira siapa nih yang akan tampil pertama? Iya, betul banget nih, Miss Tia. Boleh nggak disebutin namanya satu persatu nih, siapa saja yang tampil? Boleh dong, supaya nggak penasaran nih. Boleh, silakan Miss Esti. Oke, Kira-kira ada siapa aja ya dari kelas bawah ya? oke, jadi peserta dari lower grade ada Binar Almera Jingga dari grade 1, kemudian yang Yeay, halo Ade Binar. Next siapa Miss Hesti? next ada Asmi Alula Kikli dari grade 2. Oke. Halo Yeay. Alula. Dan yang ketiga ada Zainabi dari grade 3. Oke, ada Ade Zainab Itu dari kelas Mistia 3. yang akan tampil pada hari ini dari lower grade. Oke deh, Miss Hesti. Jadi kita akan melangkah dulu ke adik-adik yang lucu ini, yang hebat ini ya. Kita akan persilahkan dulu dari kelas 1 sampai kelas 3 ya. Baik. Nah, Miss Hesti, sepertinya para audiens yang nonton ini nggak sabaran Jadi nih langsung akan menyaksikan. aja ya Mistia, Iya, benar banget, Miss kita Hesti. panggil Kita panggil aja ya peserta nih yang peserta pertama. pertama Bener. Nah, siapa nih kira-kira Mistia? peserta yang pertama ini Ya. dari kelas mana ya? Yang tahu dari kelas mana boleh di kolom chat diketik Bapak Ibu para audiens. Kira-kira kelas berapa nih peserta yang pertama? Oke deh, Miss Hesti, sepertinya udah tidak sabaran lagi nih untuk mendengar cerita-cerita dari anak-anak hebat ini. Untuk peserta pertama, mari kita beri tepuk tangan dulu dong untuk Ya, ada betul. Ade Binar Almaira Jingga. Oke, Yeay. baik Mistia, mungkin boleh dipanggil ya Mistia. Iya. Penampilan atau
Oke deh Miss Hesti. Kita panggil yang pertama ya, Ade Binar. Assalamualaikum Ade Binar. Gimana nih Miss Hesti? Kita udah panggil peserta yang pertama ya. Kita persilahkan kepada Ade Binar dari kelas 1. Betul. Halo Ade Binar. Ade Binar dengar suaranya Miss? Assalamualaikum Binar. Waalaikumsalam, Miss. Waalaikumsalam, Miss. Waalaikumsalam, Miss. Bicara. Waalaikumsalam, Miss. Hai, gimana kabarnya pagi hari ini? Hai. Baik. Betul. Alhamdulillah. Oke deh Miss Hesti. Jadi peserta pertama ada Ade Binar nih Miss Hesti. Miss. Oke, Ade Binar sudah siap untuk membacakan cerita yang hebat hari ini, cerita yang menarik? Siap. Sudah. Oke, Ade Binar sebelumnya perkenalan dulu dong supaya penonton di sini tahu ini siapa sih namanya, dari kelas mana nih? Ayo silahkan. Kenalan diri dulu, perkenalan nama lengkapnya, terus kelas dari kelas mana? Ayo nak. Kelas berapa? Namanya siapa? Kelas berapa? Namanya Binar Almaira Jingga. Dari kelas Binar kelas berapa sekarang? Kelas 1. Wow, kelas 1 tapi udah berani, udah percaya diri untuk membacakan cerita yang menarik. Hebat loh. Tepuk tangan dulu dong Miss Hesti buat Ade Binar. Oke deh. Jadi Ade Binar hari ini ada Miss Tia dan Miss Hesti yang akan bersama Ade Binar untuk menceritakan apa sih cerita yang menarik hari ini yang akan Ade Binar baca. Nah, Binar nih mau baca buku cerita apa ya? Miss Hesti, ya boleh tahu nggak judulnya? Boleh. Oke, silahkan sayang. Cerita Satu Alangkah Dunia. Wow, hebat sekali. Sepertinya menarik nih cerita yang akan Ade Binar bawakan ya Miss Hesti ya. Oke deh, Ade Binar sepertinya Miss Tia dan Miss Hesti dan para audiens sudah tidak sabaran lagi dengar ceritanya Ade Binar. Boleh silahkan Ade Binar baca bukunya? Boleh. Suatu hari bersama burung unta berleher panjang, punyalah bagiku, punyalah. Hai, aku Oti. Aku hewan yang tinggi, besar dan berat. Seperti yang Miss. aku adalah burung unta. Aku tinggi bersama teman-teman di padangnya. Aku ingin bercerita tentang pesan ibu untuk menyelamatkan dari kata
Ibu, saat kami melihat manusia, kami harus menghindari mereka supaya tidak ditangkap manusia menyukai bulu kami dan terkadang memasak kami menarik perhatian atau mengungguli kami. Tahu tidak, aku dan teman-temanku mampu melihat jarak jauh. Aku juga merupakan burung tercepat di dunia. Jadi saat aku melihat manusia, kami segera berlari cepat untuk menjauh. Selain berlari, ibu mengajariku banyak cara untuk menyelamatkan diri. Pertama, aku bisa berbaring diam seperti menggongkan tahan bila ada singa yang sedang mencari mangsa. Cara kedua, aku bisa sembunyi bila suara burung elang datang, aku menarik nafas. Pasti sulit sekali untuk sembunyi karena badanku kan besar. Kata ibu, aku hanya harus melimpatkan kepalaku dan leher ke arah badan, menentangkan bulu-buluku dan duduk diam supaya aku terlihat seperti semak. Ketiga, aku bisa melakukan dengan seperti kali ada mencari kumbang di dekat kemudian ku
gusir para pemangsa. Oh iya, waktu kecil aku pernah melihat ibu bertarung dengan cerah. Dia waktu ibu pernah berpura-pura terluka untuk mengalihkan perhatian para cinta dariku. Bagaimana dengan terbang? Ibu bilang anakku burung unta tidak bisa terbang, tapi saya mampu mengurus hewan memayungi anak juga membuatmu terlihat kehisi. Sudah tahu belum? Aku punya leher berbau merah muda, berwarna merah muda, yang panjang. Saat makan, leherku harus ditekuk sampai ke tanah. Aku tidak bisa melihat bila ada pemangsa datang. Sejumlah aku punya banyak teman. Kami bergiliran menjaga satu sama lain. Cara makan unik ku cabur cumpun bunga semak biji di dalam mulutku. Lalu karena aku tidak punya gigi, telan bulat-bulat. Cara aku mencerna makanan juga tidak kalah unik. Ku benamkan kepalaku dan ke leherku ke tanah, lalu aku telan
batu kerikil dan pasir kerikil dan pasir menggilas makanan dalam perut. Omong-omong sudah 1 bulan hujan tidak turun. Sungai menjadi kering. Aku tidak minum sejak 4 hari lalu. Aku terlihat lebih kurus. Aku berharap hujan segera turun. Yeay, asik. Hujan turun, kataku. Punya cukup air lagi di mana-mana. Aku bisa minum dan bermain air. Semua burung unta, zebra dan elephant bersorak-sorak. Hore, ada air. Terima kasih, Miss Kian sama Miss Esti. Oke, Masya Allah. Keren banget nih, Miss. Dia dari bacaan yang diceritakan oleh Binar. Nah, tadi kan ceritanya tentang judul ceritanya adalah cerita hewan langka dunia. Jadi ceritanya Binar tadi tentang langkah di dunia. Nah, kenapa sih suka Miss tahu kenapa suka baca? Kedengaran suaranya Miss? Nah, biasanya Miss? Iya. Oke, jadi tadi bacaannya Binar itu tentang hewan langka dunia. Binar, kenapa suka baca cerita itu? Karena setiap hari kalau aku tidur dengar cerita ini. Oh, keren banget. Nah, biasanya Binar itu membaca di rumah berapa kali sebelum tampil? Satu hari dia. Oke, satu kali dalam sehari ya? Oke, good job ya. Apa? Oke, good job, Binar. Oke, kalau Miss Tia sendiri ada yang mau ditambahin nggak, Miss Tia? Tentang bacaannya Binar nih. Oke, Miss Hesti. Wow, hebat. Keren sekali ya ceritanya dari Ade Binar. Nah, Binar, Miss mau nanya nih.
Tadi kan Binar membacakan buku cerita tentang hewan langka dunia ya, Binar ya. Nah, kira-kira nih, bagian mana dalam cerita yang Binar baca tadi yang menarik menurut Binar? Kira-kira apakah ada yang menarik menurut Binar di dalam ceritanya yang membuat Binar wow, sampai Binar mau membaca buku cerita itu? Apa kira-kira yang menarik? Cerita apa yang membuat Binar mau baca buku cerita itu? Ada enggak? Bagian mana? Atau pesannya aja dari buku itu kira-kira apa ya pesannya ya? Pesan dari buku cerita itu apa ya? Mana? Coba ditunjukkan bukunya. Wow, di situ apa Binar? Binar mau ceritakan tentang apa di situ? Di situ bagian yang menurut Binar yang menarik ya? Kenapa menurut Binar itu menarik? Karena karena banyak hewan langka yang ada di dunia diceritakan di dalam buku itu ya. Iya, dan tadi ada bagian menariknya, coba dong diperlihatkan lagi nak, bagian menarik tadi yang Binar sampai bisa suka baca buku itu. Nah, ini dia bagian menarik yang membuat Binar sampai excited, sampai suka sekali mau baca buku tentang hewan langka di dunia. Itu hewan apa sih Binar? Itu hewan apa? Hewan apa nak? Paus biru. Paus biru. Binar pernah bertemu dengan paus biru sebelumnya? Belum ya. Oke deh. Karena paus biru itu merupakan salah satu hewan langka yang ada di dunia yang dalam buku cerita itu ya Binar ya. Ya, oke. Kita beri tepuk tangan yang meriah dulu dong. Para audiens, para Lazardian dan Miss Hesti. Ade Binar sudah hebat, sudah berani membacakan buku cerita hari ini. Nah, iya Miss Hesti. Baik, terima kasih Ade Binar. Terima kasih Binar. Terima kasih. Kamu luar biasa. Jadi Miss Esti, kita bilang sama-sama ya. Ade Binar luar biasa. Kita mulai satu kali lagi ya. Satu kali lagi ya. Bapak Ibu mungkin juga boleh tulis di kolom komentar ya. Oke Miss Esti, 1, 2, 3 kita sama-sama bilang Ade Binar luar biasa. Yeay. Terima kasih Ade Binar. Bye-bye. Oke, Miss Tia. Nah, kan sekarang udah selesai nih untuk grade 1. Sekarang kita melangkah ke grade berapa lagi nih, Miss Tia? Nah, kita ke kelas mana lagi ya? Apakah ke kelas 2 atau ke kelas 3? Kira-kira yang mana dulu? Boleh ditulis di kolom komentar. Wah, udah ada di sini ternyata. Anak hebat lagi. Wow, ada siapa nih Miss Hesti di belakang layar? Siapa ya? Oke, langsung saja ya Miss Tia, kita panggil nih untuk membaca hari ini. Ya, jadi ada Asmi, Alula, Kathleen dari kelas 2. Yeay. Yeay. Halo, Assalamualaikum Alula. Alula mic-nya boleh di-open nak? Oke. Assalamualaikum Alula. Waalaikumsalam, Miss. Gimana kabarnya hari ini? Sehat.
Sehat, alhamdulillah. Nah, Alula nih boleh perkenalan diri dong supaya para Lazuardian yang nonton ini tahu ini selanjutnya siapa sih anak hebat yang akan membacakan buku cerita yang menarik? Silahkan perkenalkan dulu namanya, lalu dari kelas mana? Asmi Alula Catherine. Dari kelas 2. Dari kelas 2. Hebat. Nah, Alula ini mau membacakan cerita menarik apa sih untuk para Lazuardian? Judul bukunya apa? Kejutan kotak makan. Kejutan kotak makan. Wow, sangat menarik nih ceritanya. Ya udah terkejut ya. Miss sudah terkejut. Kira-kira gimana nih isinya? Miss penasaran nih gimana isinya ya Miss Hesti ya. Miss Tia dan Miss Hesti penasaran nih gimana kira-kira isi cerita yang akan Alula bacakan hari ini. Oke, tidak menunggu lama lagi karena kita sudah penasaran. Baik, kita persilahkan kepada Alula untuk membacakan buku cerita yang menarik. Silahkan Alula. Wait, bau apa ini? Bukan aku. Bukan aku. Jangan temannya. Juga temannya. Baunya berasal dari mana? Situ tunjuk yang lain ke bawah meja. Ya, aku di sini. Wah, lega sekali rasanya. Ya ampun, punya siapa ini? Semua anak mengagumiku sambil memencet hidung. Nasi lembek berselimut jamu, orange, dan ubis berlendir memang bukan pemandangan yang menyenangkan. Belum lagi bau busuk. Lihat bagaimana mereka menatapku. Aku kotor, bau, sedih, dan malu. Bukan punyaku. Si pita merah bukan punyaku juga. Susul temannya karena tidak ada yang mau mengaku seorang anak bertopi kuning memasang kembali tutup rapat-rapat. Oh, jangan, kembalikan aku ke dalam laci. Aku tidak mau menginap lagi di sana. Oh, rupanya dia yang memasukkanku ke dalam tasnya. Aku kan bukan miliknya. Terserahlah. Yang penting aku bisa keluar dari dalam laci pengap itu. Begitu sampai di rumah, dia menyingkirkan nasi dan kubis busuk ke tempat sampah. Pus, pergi sana. Sorakku benda memualkan itu akhirnya lenyap juga. Tapi rasa gatal dan sisa baunya masih menempel. Piur, gosok. Hihi, aku geli rasanya, nyaman dan segar. Setelah dilap hingga kering, aku diletakkan di rak piring di samping cangkir mengkilat dan piring bersih yang licin. Wangi, sedap apa ini?
roti bakar dengan mayones telur goreng yang gurih. Wah, aku suka aroma makanan hangat. Satu persatu diletakkan di dalamku, ditambah sehelai selada dan irisan ketimun. Kemudian aku ditutup. Sepertinya kami sudah siap berangkat. Tapi kenapa ada kotak makan lain? Mau mencicipi bekalku? Kudengar seseorang bicara. Wah, enak, jawab temannya. Itu kan bekalku selalu membosankan, keluhannya sambil mengunyah. Tapi kalau bekalku tidak dimakan, ibu marah-marah. Aku mendesah, tuh kan jangan-jangan aku sengaja tinggalkan di laci karena dia tidak mau menyentuh bekalnya. Haha, ibuku juga begitu. Lama-lama aku tidak tahan. Jadi aku bilang saja kalau bekalku membosankan. Ibu marah. Tanya anak berkacamata. Sepertinya begitu. Lalu dia bilang dia memang tidak tahu kalau aku bosan dengan bekalku. Setelah itu bekalku dari rumah jadi lumayan enak. Kadang-kadang aku juga menyiapkan bekalku sendiri. Benarkah dia mengeluarkanku dari dalam tasnya? Menyiapkan bekal seperti ini tidak susah kok, ujarnya sambil membuka tutupku. Temannya menatapku. Jadi aku bilang, bikin satu untukku dan satu untuk kamu, Rian. Terima kasih. Wah, sudah selesai ya Lula? Sudah. Oke, keren banget. Tepuk tangan dulu dong para audiens. Nazwardian dan Mistia. Keren banget bacaannya nih dari Lula. Oke, nah Miss mau tanya nih, kan tadi ceritanya tentang kejutan kotak makan. Nah, apa aja sih yang ada di kotak makan itu? Kejutan apa sih yang ada? Boleh ceritain Lula? Apa? Tadi kan kejutan kotak makan. Nah, apa yang ada di kotak makan? Ada nasi lembek berselimut jamur orange dan kubis. Oh, bagus ya, bagus ceritanya. Oke, nah Miss mau tanya lagi nih, Alula biasanya
berapa kali baca bukunya di rumah sebelum tampil? 2 kali. Oke, 2 kali, luar biasa ya Lula. Oke, mungkin ada tambahan lagi dari Miss Tia? Oke, baik. Yeay, keren ceritanya Alula. Kejutan kotak makan. Nah, dari buku yang Alula bacakan, bagian mana yang menarik ceritanya menurut Alula? Yang nasi lembek berselimut jamur orange dan kubis. Jamur orange dan kubis. Kenapa? Itu ada apa dengan jamur orange dan kubis? Menjijikkan. Oh, menjijikkan karena sudah lama ya tidak terbuka ya. Ya, benar sekali. Jadi apa sih pesannya untuk cerita yang ingin Alula sampaikan tentang kotak bekal nih atau kotak makan? Kalau udah selesai pulang dari sekolah, diusahakan kotak makannya diapakan? Dicuci. Benar sekali, supaya hal yang dari cerita tadi yang buku cerita Alula sampaikan tidak terjadi, ya kan? Oke, baik Alula. Alula dengan suaranya Miss Tia, Miss Hesti? Iya, Miss. Dengar. Jelas banget. Dengar. Oke, baik. Karena tadi kita ada jargon nih, kalau misalkan sudah membaca kita gimana kan jempolnya Miss Hesti? Apa ya tadi, Miss? Miss Hesti lupa. Luar biasa. Alula, ya Miss Hesti kita ulang yuk. 1, 2, 3. Alula, luar biasa. Yeay. Alula hebat. Terima kasih Alula sudah membacakan cerita yang menarik hari ini. Bye-bye. Bye-bye, Miss. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Nah, penampilan selanjutnya ada siapa, Miss Hesti? Nah, tanpa berlama-lama lagi nih Miss Tia, kita panggil aja ya Miss Tia. Ada perwakilan dari grade 3, Ifrahi Zainabi. Halo. Zainab. Apa, Miss? Halo, apa kabar hari ini Zainab? Baik, Miss. Oke, langsung saja ya. Dipersilakan kepada Zainab untuk membacakan ceritanya. Tapi perkenalan dulu ya. Oke, dipersilakan. Hai teman-teman Lazardi, nama saya Zainab. Saya dari grade 3 Chairul Anwar. Saya akan membacakan cerita judul Boneka Tua yang ditulis oleh Shin Jae-min dan Kim Jae-hee. Penerbit Fantastik. Hingga Min-hee duduk di bangku SMA, keluarganya harus menyewa rumah dan tinggal berpindah-pindah sampai akhirnya orang tua Min-hee mampu membeli sebuah rumah. Meskipun bukan rumah baru yang keren, Min-hee senang karena akhirnya keluarganya memiliki rumah sendiri. Min-hee masuk ke kamarnya dan membereskan barang-barangnya karena harus berbenah untuk pindahan. Tak lama, ibu masuk dengan membawa sebuah boneka jelek yang sebelumnya sudah dibuang oleh Min-hee. Ibu, kenapa boneka itu dibawa masuk lagi? Tanya Min-hee dengan cemburu. Memangnya kenapa dengan boneka ini? Boneka itu sudah terlalu usang. Siapa juga yang mau bermain dengan boneka seperti itu sekarang? Ibu membersihkan boneka lusuh itu lalu berkata seperti ini. Waktu kecil, kamu sangat menyukai boneka ini. Serius? Iya, kamu selalu membawanya kemana-mana seperti temanmu. Bahkan selalu tidur bersama. Min-hee mendelengkan kepala
kepala. Ia sama sekali tidak ingin pernah bermain dengan boneka yang jelek begitu. Terkadang ia hanya melihat boneka itu tergeletak di dalam lemari atau di bawah kasur. Cih, tapi sekarang aku sudah tidak suka, buang saja. Ibu tidak menghiraukan ucapan Minhe. Ibu memeluk boneka itu lalu menaruhnya di truk pindahan. Setelah itu, Minhe kembali melupakan boneka itu. Meskipun sesekali melihatnya di dalam rumah, ia tidak memedulikannya. Waktu terus berlalu. Kini Minhe telah dewasa. Ia menikah dengan seorang pria yang tulus meskipun miskin. Lalu ia melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik yang mirip dengannya. Berkat kerja keras dan usahanya menabung, mereka pun bisa membeli rumah sendiri setelah 6 tahun menikah. Di hari pindahan rumah, Minhe membereskan barang-barangnya yang dibawanya dari rumah sebelumnya satu persatu. Semuanya sudah hampir beres, hanya tersisa beberapa di kotak beranda yang harus dibereskan. Saat itulah anak perempuannya yang berusia 5 tahun menghampirinya. Ibu, aku juga mau bantu. Boleh, tapi jangan membuatnya lebih berantakan ya. Mengerti? Iya, aku mengerti, aku bisa kok. Anak perempuannya mengambil sebuah kotak kecil, lalu duduk dan membukanya. Tidak lama kemudian, ia bertanya dengan mata berbinar-binar. Wah ibu, apa ini? Apa? Putrinya memakai sebuah cincin kecil. Ternyata di dalam kotak itu tersimpan mainan-mainan Minhe saat ia masih kecil. Mainan-mainan itu telah memudar warnanya, putus pangitnya, dan robek di bagian ujungnya. Di antara mainan itu ada sebuah boneka tua yang dibawa kembali oleh ibunya saat Minhe SMA. Aneh, harusnya barang-barang ini tidak ada di sini. Saat Minhe menenangkan kepala karena kebingungan, anak perempuannya telah mengenakan gelang di lengan dan cincin di jarinya dengan gembira. Ibu, aku mau ini semua. Minhe memeriksa tutup kotak itu. Kotak tersebut rupanya kiriman dari kedua orang tuanya. Selembar surat yang ditulis manis oleh ibunya terselip di dalam kotak itu. Aku sudah membersihkan dan menyiapkannya dengan rapi. Meskipun sudah lusuh, mainan-mainan ini menyimpan semua kenangan berharga kita. Selamat untuk kepindahanmu ke rumah baru. Melihat sosok anak perempuan yang berlari ke kamar dan dengan membawa kotak kecil itu, kelopak mata Minhe terasa panas. Miss. Sudah, Miss. Oke, baik. Oke, kedengaran suaranya, Miss? Ya, Miss. Oke, nah, keren banget Zainab. Tepuk tangan dulu dong. Wow, keren sekali ceritanya Zainab ya, Miss Hesti. Betul, Miss. Intonasinya tuh jelas banget. Kata per kata. Iya. Makasih, Miss. Nah, Oke, Zainab, Miss mau tanya nih. Hal yang menarik dari cerita ini apa sih? Hal yang menarik. Itu boneka tua. Kayak Boneka tuanya Minhe. Oke. Nah, kalau Zainab itu biasanya membaca berapa kali di rumah sebelum tampil nih? 6 kali, tapi sebelum-sebelumnya sudah sering membaca. Oke, pantas ya, sudah lancar banget ya Miss Tia bacanya. Luar biasa. Makasih, Miss. Ini. benar banget Miss Hesti. Keren sekali. Ternyata udah sering juga baca buku cerita di rumah ya. Miss. Iya, betul Miss Tia. Jadi gimana nih Miss Tia? Ada tambahan lagi nggak Zainab? Ada dong, karena ceritanya menarik tadi. Miss Tia dan Miss Hesti penasaran nih. Kira-kira part mana yang menarik menurut Zainab dari buku bacaan yang Zainab baca tentang boneka tua? Yang ini, Miss. Yang pakai... Yang pakai suara-suara anak kecil. Oh, suara anak kecil gimana? Gimana kalau pakai suara anak kecil, boleh diperagakan dalam buku ceritanya? Ya, Miss, boleh. Ibu, kenapa boneka itu dibawa masuk lagi? Tanya Mini. Ya, Miss. Ibu, kenapa boneka itu dibawa
mau masuk lagi, tanya Min. Kayak gitu. Keren, Luar hebat biasa ya. ya. Benar, Miss Masih, Hesti. Ternyata Zainab bisa memperagakan gimana sih membacakan buku cerita yang menarik, Miss Hesti, sesuai dengan cerita yang dibacakan. Nah, pesan positifnya apa nih kira-kira Zainab dari buku yang Zainab baca? Kita tidak boleh membuang mainan. Pertama karena di dalam mainan itu ada tersimpan kenangan antara orang tua dan anak. Kedua karena mainan itu bisa diwariskan ke anak atau cucu, lebih bermanfaat daripada dibuang, Miss. Wow, Keren. hebat, keren sekali Makasih, Miss. pesan positif dari buku yang Zainab baca. Tadi Zainab sudah menjelaskan kalau kita punya mainan, sebaiknya mainan itu jangan kita buang dulu kalau mainannya masih bagus ya Zainab ya. Ya, Miss. Nah, selanjutnya juga karena mainan itu sudah dibelikan oleh orang tua, sebaiknya juga jangan dibuang juga kalau masih bagus karena ada kenangannya. Nah, kira-kira Zainab di rumah punya mainan favorit nggak nih? Atau boneka tua juga judulnya? Enggak, Miss. Nggak ada. Tapi ada barang favoritnya Zainab yang dibelikan oleh orang tua sampai sekarang Zainab rawat? Ada nggak? Ada. Apa itu kira-kira? Miss penasaran nih. Buku, Miss. Buku. Wow, luar biasa. Bukunya tentang apa Zainab judulnya? Boneka tua. Oh, yang ini Boneka yang tua. dibelikan oleh orang tuanya Zainab ya? Oh, pantas Miss Hesti. Zainab sangat excited untuk membacakannya. Ternyata punya history yang membuat Zainab ini untuk membacakannya, yang membuat Zainab lebih semangat lagi untuk membacakannya. Ternyata diberikan oleh orang tuanya. Wow, hebat. Bukunya sudah dibaca sampai habis, Zainab? Sudah dibaca sampai selesai bukunya? Ya. Oke. Oke. Zainab dengar suaranya Miss Tia dan Miss Hesti? Dengar, Miss. Oke. Baik, terima kasih Zainab. Ceritanya sangat menarik dan ternyata Miss Hesti, Miss Tia juga baru tahu buku yang tadi yang menarik sekali Zainab bacakan itu ternyata dari orang tuanya Zainab, pemberian dari orang tuanya Zainab. Wow, hebat. Terima kasih ya Bu. Iya benar yang sudah memberikan buku bacaan kepada Ananda Zainab sehingga Ananda Zainab bisa tertarik untuk berbagi atau sharing buku yang telah diberikan oleh orang tuanya hari ini. Wow, hebat. Miss Hesti tadi gimana Miss Hesti? Makasih, Miss. Anak hebat yang sudah membaca. Zainab. Luar biasa. Yeay. Terima kasih ya Zainab. Terima kasih Zainab. Bye-bye. Oke. Nah, Miss Tia, Mm-mm. kan ini udah selesai ya dari lower grade, dari grade 1, grade 2, dan grade 3. Nah, gimana nih menurut Miss Tia? Mereka keren-keren nggak hari ini? Oke, wow, keren-keren dan terkejut pastinya Miss Hesti ya. Karena dari penampilan tadi ada kelas 1 ada Binar, sudah percaya diri, sudah bisa membaca bukunya dengan intonasi yang jelas juga. Lanjut di kelas 2 lagi, kelas yang lebih tinggi lagi levelnya ada Ade Alula. Ade Alula juga sangat antusias membacakan buku ceritanya.
Lanjut lagi kita naik ke level yang agak tinggi sedikit, ada di kelas 3, ada Zainab yang sudah bisa menyampaikan juga pesan positif dari buku bacaannya. Dan ternyata buku bacanya itu yang diberikan oleh orang tuanya. Wow, hebat-hebat. Intonasinya juga tadi keren semua. Dan kita apresiasi karena anak-anak kita sudah percaya diri. Walaupun ini adalah perdana ya Miss Hesti ya. Kita live di YouTube untuk perayaan bulan bahasa. Namun anak-anak SD Al-Azhar di Attailah khususnya sebenarnya sudah tiap minggu ya Miss Hesti, kita sudah ada kegiatan minggu, kegiatan rutin minggu setiap hari Kamis. Jadi anak-anak di SD Al-Azhar itu sudah terbiasa dengan parade Read Aloud sendiri atau membaca nyaring itu di setiap pekannya. Ya betul Miss Tia. Jadi untuk sesi lower grade ini sudah selesai ya Miss Tia. Jadi kita akan lanjut lagi ke higher grade. Ya, benar banget Miss Tia. Nah, sudah siapkah kakak-kakak kelas 456 ini? Dan pastinya harusnya lebih seru ya baca buku ceritanya ya, karena sudah di kelas yang lower, sudah kelas tinggi. Sorry. Oke, Miss Hesti. Gimana nih? Jadi kita lanjut aja ya, Miss Tia. Kita tutup dulu kita close dulu ya untuk sesi lower grade ini karena kita akan berlanjut ke higher grade. Oke, Miss Tia? Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu yang telah menonton di sini. Kita move lagi ke sebelah. Tetap see you di YouTube-nya ya Bapak Ibu. Kita pindah lagi ke kelas 456. Kita langsung berpindah nih Miss Hesti. Kita lompat ke kelas yang lebih tinggi lagi. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah menonton kelas. Tapi tetap di link YouTube yang akan kami bagikan untuk melihat keseruan dari kakak-kakak kelas 456. Oke, bye-bye. Kita ketemu lagi.